Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Media kita di Indonesia sedang menghebohkan Cina yang katanya sedang memiliki proyek untuk mengubah Al-Quran. Benarkah Cina ingin mengubah Al-Quran? Apakah di Cina tidak ada ahli Islam yang tahu bahwa Al-Quran itu tidak menerima perubahan tekstual? Apakah yang dimaksud oleh Cina itu menafsirkan Al-Quran dalam konteks ideologi dan kebudayaan Cina? Cina memang memiliki persoalan yang belum selesai dengan Muslim Uighurs. Pemerintah Cina melakukan pengawasan ketat dan memperlakukan pembatasan-pembatasan pada Muslim Uighurs. Perspektif pemerintah Cina pada kelompok Muslim ini adalah khas perspektif pemerintah pusat yang otoriter. Tidak hanya itu, dalam rangka menanamkan pengaruh Cina pada Islam di Cina, maka pemerintah Cina juga melakukan perubahan-perubahan pada masjid-masjid yang ada di Cina. Bangunan, ornamen, bentuk arsitektur yang khas Timur Tengah yang biasa menjadi bagian dari arsitektur masjid di mana saja di Cina ditransformasikan atau diubah dalam bentuk arsitektur Cina. Ratusan menara dan domes atau kubah masjid di seluruh Cina diubah. Warna-warna juga disesuaikan dengan warna lokal Cina. Otoritas Cina mengatakan jika menara dan kubah itu merupakan unsur luar Cina yang harus dihapuskan. Proyek Cina, pendek kata, disebut dengan istilah sinisisasi Islam. Kapan proyek sinisisasi Islam itu mulai? Mari kita lihat bagaimana pendekatan Cina soal sinisisasi. Secara umum, model pendekatan Cina untuk persoalan etnik itu banyak meniru Rusia. Cina membagi kelompok suku di negara ke dalam 55 kelompok dan memberikan mereka cultural autonomy, kebebasan kultural, namun terbatas. Sejak Xi Jinping berkuasa, ada perubahan di mana integrasi dan asimilasi harus ditekankan. Sinisasi Islam sebenarnya sudah berjalan lama di Cina. Dengan proyek ini, Cina menghendaki hilangnya pengaruh Saudi dan Timur Tengah dari kelompok Muslim di Cina. Mereka menginginkan agar Islam lebih berasimilasi dan berintegrasi dengan tradisi dan kebudayaan, bahkan ideologi Cina. Kebijakan yang diistilahkan dengan sinisisasi ini mulai intensif dan menjadi resmi sejak 2016. Semboyan mereka untuk konteks sinisisasi Islam adalah removing Saudi and Arabic influence, artinya menghilangkan Saudi dan pengaruh Arab dari Cina. Xi Jinping suatu saat mengatakan kelompok keagamaan dan kesukuan harus memegang teguh kesatuan Cina. Maksudnya tradisi dan kebudayaan Cina harus dikedepankan dari hal-hal yang bersifat keagamaan dan kesukuan. Masalah yang terbesar dan kontroversial bagi proyek sinisisasi ini adalah penggunaan pendekatan kekerasan. Atas nama kebijakan ini, negara bisa menutup masjid, memenjarakan imam masjid, dan lain sebagainya. Sinisisasi lebih mirip sebagai program kontrol kebudayaan Cina atas kebudayaan-kebudayaan lainnya. Lalu bagaimana dengan proyek Al-Quran yang sedang menjadi heboh itu? Sinisisation atau sinisisasi sebenarnya bukan program terbatas ditujukan untuk Islam saja, namun juga untuk agama-agama lain. Pada acara Kongres Nasional Partai Komunis Cina ke-19 tahun 2017, seluruh pemimpin agama di Cina diundang. Dalam kongres ini, Presiden Xi Jinping menyampaikan kebijakannya tentang sinisisation. Presiden Xi memerintahkan kepada partai, pertama, partai harus memegang teguh bahwa seluruh agama di Cina harus memiliki Chinese orientation atau orientasi kecinaan dan memberikan arahan agar agama-agama tersebut bisa menyesuaikan diri pada sosialisme partai. Kedua, partai harus memberikan proteksi dan mengambil tindakan pada segala bentuk infiltrasi, subversi, sabotase, terorisme, dan ekstremisme kekerasan, pemecahan etnik, ekstremisme agama untuk menjaga keamanan nasional. Ketiga, partai harus bekerja untuk mewujudkan demokrasi konsultatif sosialis melalui pendekatan baru dalam bidang keagamaan dan kesukuan. Keempat, memegang teguh dan mengembangkan sosialisme dengan karakter Cina. Partai harus menyediakan guidance dalam hal etnisitas dan keagamaan. Jelas jika dilihat dari instruksi Presiden Xi di atas, adalah keinginan kuat agar agama-agama dan kelompok suku menyumbangkan
pembangunan sosialisme di Cina. Dalam konteks Cina yang menempatkan kepentingan nasional di atas segalanya, sensor pada hal-hal dari luar yang dimungkinkan mendestruksi ideologi mereka menjadi hal yang cukup masuk akal untuk dilakukan. Jelas soal proyek Al-Quran yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah Cina sekarang ini tidak bisa dipisahkan dari proyek nasional sinisisasi yang terkait dengan Islam. Jika kita bicara Islam, maka Al-Quran adalah hal terpenting dalam pandangan orang Islam, karena Al-Quran adalah kitab suci dan pedoman bagi seluruh umat Islam di dunia, termasuk umat Islam di Cina. Dalam konteks sinisisasi ini, maka pemerintah Cina menginginkan agar Al-Quran bisa memberikan ruang bagi pembangunan sosialisme di Cina. Mereka, otoritas Cina, melihat jika Al-Quran itu bisa ditafsirkan secara sepihak oleh pembacanya untuk kepentingan-kepentingan yang berbahaya bagi the national and ideological interest of China. Kita tahu bahwa Islam bukan agama yang baru saja muncul di Cina. Kedatangan Islam di Cina adalah termasuk kedatangan awal Islam, bahkan lebih dahulu apabila dibandingkan dengan kedatangan Islam di Indonesia. Bahkan di dalam riwayat Nabi dinyatakan bahwa kita diwajibkan untuk belajar meskipun itu sampai ke negeri Cina. Penyebutan Cina oleh Nabi menunjukkan bahwa negeri tirai bambu ini memang sudah demikian lama dalam sejarah dikenal dunia. Atas dasar inilah saya ragu apakah yang dimaksud oleh Cina dengan proyek sinisisasi Al-Quran itu menuliskan atau mengamandemen Al-Quran, atau sebetulnya melakukan perubahan terhadap terjemahan dan penafsiran yang mereka lakukan. Jika yang diubah itu penafsiran yang lebih kontekstual dengan ideologi sosialisme misalnya, maka itu tidak bisa mereka katakan sebagai mengubah Al-Quran. Al-Quran tetap Al-Quran dengan bahasa Arab yang sudah kita tahu. Secara politik, jika Cina melakukan perubahan Al-Quran, bukan terjemahan dan penafsirannya, itu juga akan menimbulkan perang peradaban. Karena di dalam Islam, Al-Quran itu tidak bisa diubah, merupakan ajaran yang qat'i atau yang pasti. Sebenarnya yang menjadi objek sinisisasi Al-Quran itu tidak disebutkan secara jelas oleh Cina, namun mereka memang menghendaki agama-agama yang hidup di Cina itu bersesuaian dengan karakteristik Cina. Nilai-nilai utama dari sosialisme harus mendapat tempat di semua ajaran agama, termasuk mendapat tempat di dalam penerjemahan dan penafsiran kitab-kitab suci agama-agama yang ada di Cina. Sebagai catatan, jika benar bahwa demi nilai-nilai utama sosialisme, Cina melakukan perubahan terhadap teks Al-Quran, maka tindakan itu akan memancing kemarahan umat Islam. Umat Islam adalah jumlah yang besar dan mereka sangat tersebar di hampir seluruh penjuru dunia, maka jika Cina benar mengamandemen Al-Quran, maka itu sama dengan mengobarkan peperangan terhadap umat Islam. Karenanya sebagai negara terbesar yang memiliki kepentingan banyak dengan umat Islam, saya tidak begitu yakin jika Cina melakukan perubahan atas Al-Quran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.